Indonesia yang positif terinfeksi Pertama, virus Gubernur corona Jawa Barat didapat Ridwan Kamil melakukan minggu kontak pagi dengan mengeluarkan pernyataan warga terkait negara penanganan Jepang COVID-19 di wilayah Jawa Barat selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan terkait COVID-19. Konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Kita tidak kebal dengan pandemi ini. Semua orang juga merasakan ketakutan yang sama. Namun kita dituntut untuk lebih beradaptasi dalam situasi pandemi saat ini agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Karena bagi kami rakyat kecil, berdiam diri di rumah bukan pilihan yang ramah untuk bertahan hidup seolah akan datang anugerah. Tuhan belum menyerah dengan kita. Di tengah pandemi seperti ini, kita masih mampu untuk terus berdoa dan mendoakan. Budaya dan nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa masih terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dari lisan ke tulisan, dari akhlak ke perbuatan, dan dari keberagaman untuk Nusantara. Semangat persatuan kita sedang diuji dalam memahami dan saling peduli melalui pandemi ini. Dengan karakter bangsa Indonesia yang bertuhan, berbudaya, bersatu, hingga bersosial luhur, menjadi alasan bahwa kami yakin pandemi ini pasti bisa kita lalui. Tetap jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Indonesia kuat hadapi COVID-19. Sering menggunakan masker, tapi sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Tulang rusuk yang aku nantikan, Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Nabi Dewa Uji mengadu engkau atas sejarah putri bagi istriku yang sah dan satu-satunya untuk saat ini dan seterusnya. Mengambil engkau sebagai Dewa Uji bagi suami.
ini terus. Cuma yang berdiri. Kebaktian pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan tercipta bumi langit dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya dahulu, sekarang dan selama-lamanya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Tuhan atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tak bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat silakan kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Jarak memisahkan, sedikit memisahkan kita, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan bersuka cita melihat kebaikan Tuhan dalam tema
Tibalah saatnya kami bersama-sama untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Kami sadar kami perlu keterbatasan dan kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini, firman itu boleh menjadi rema atas hidup kami. Terima kasih Bapa, bersabarlah, kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom, salam sehat dalam Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dalam judul berikut, cara hidup jemaat yang pertama. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian ketika firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tak bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan tambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pagi hari ini subtema yang kita angkat adalah berbagi menjadi gaya hidup jemaat perdana atau jemaat mula-mula. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, next. Kalau kita lihat dalam tayangan itu sungguh luar biasa. Suasana di dalam mereka berkumpul, ya, penuh dengan keakraban, penuh dengan sukacita. Nah, yang melatar belakangi nats ini adalah peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta di mana orang-orang yang ada di Yerusalem itu semua berkumpul dan mereka kepenuhan Roh Kudus, termasuk Petrus dan 11 rasul. Nah, setelah itu Petrus berkhotbah. Oleh karena penuh Roh Kudus, khotbahnya itu berapi-api, saudara. Kembali mengingatkan siapakah Yesus. Nah, singkat daripada kisah itu, kemudian banyak orang yang memberikan dirinya untuk dibaptis. Maka ayat 41 tadi katakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, mengapa berbagi disebut sebagai gaya hidup jemaat mula-mula atau jemaat perdana atau jemaat yang pertama kali pada waktu itu? Nah, ada beberapa alasan. Next.
yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi yang pertama itu berbagi yang dilakukan oleh jemaat ulama sebagai gaya hidup itu bukan buah pertobatan mereka dalam Kristus. Tapi itu diberkati ketika mereka bertobat dalam Kristus, berarti mereka menjadi ciptaan baru, lahir baru. Siapapun orang yang percaya dan bertobat dalam nama Tuhan Yesus, maka mereka layak disebut sebagai ciptaan baru, lahir baru. Dan nanti Bapak Ibu kalau baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam Kristus. Sehingga karakter manusia lama itu harus sudah dimatikan dan dihidupi dengan karakter manusia dalam Kristus. Yang dahulu mungkin tidak suka dan tertarik untuk berbagi, tetapi setelah menjadi pengikut Kristus, bertobat dalam Kristus, menjadi ciptaan baru, betapa orang ini diperbaharui hidupnya, lalu suka berbagi. Itulah gaya hidup jemaat ulang-ulang atau jemaat pertama atau jemaat perdana. Lalu yang kedua, next, berbagi itu ternyata mencerminkan hidup persekutuan mereka yang bertumbuh sehat. Ya, bertumbuh sehat. Saudara, persekutuan ini kalau bertumbuh dengan sehat, maka rasa kedekatan seorang akan yang lain akan selalu terpelihara dengan baik. Kalau persekutuan itu bertumbuh dengan sehat, maka akan menghadirkan ikatan tali kasih dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan gaya hidup yang mereka tampilkan pada waktu itu memiliki implikasi yang paling tiga. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengalami banyak mujizat dan tanda. Bapak Ibu Saudara, jika persekutuan anak-anak Tuhan itu bertumbuh sehat, maka akan berimplikasi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih secara internal yang ada di dalam. Maka ketika persekutuan itu terjadi, bertumbuh sehat dan menjadi semakin kuat, maka persekutuan itu pasti akan boleh menghadirkan shalom dan kerajaan Allah. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bertumbuh sehat dalam persekutuannya, sehingga dikatakan, ya, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, bahkan ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka yang sudah percaya dan Kristus tetap bersatu. Nah, inilah yang terjadi hari-hari ini, walaupun ya situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan oleh karena pengaruh COVID-19, kita ibadah sepertinya sangat-sangat dibatasi. Ya, maka kalau Pak di satu mau mengikuti share yang disampaikan Pak Ketua, saya itu hati saya sedih karena beberapa jemaat yang itu untuk bisa berbakti, tetapi karena situasi yang harus kita sikapi, maka harus dibuat jadwal supaya tidak menentukan. Maka tadi saya dengan Majelis dan Bunda Bung dan Anda di belakang, mungkin kita perlu berpikir ulang. Ibadah kita buat 2 kali, pagi dan sore.
sehingga jemaat-jemaat yang rindu secara protokoler itu bisa beribadah. Karena hati gembala lain dengan hati jemaat ya. Hati gembala itu ketika memberi makanan rohani dan tidak bisa dinikmati bersama-sama, yang lain yang sebagian bisa menikmati, yang lain belum bisa menikmati sama imam, hatinya risau, ya, sedih. Tetapi inilah yang harus kita sadari kalau situasi dan kondisi. Walaupun demikian, jemaat di GKI Lamper Ijen, ya, di dalam persekutuannya tetap solid. Amin. Bukan sulit loh ya, solid. Tetap bersatu, tetap utuh, dan itu tercermin ketika Sabtu malam minggu beberapa jemaat ada yang usul, Pak, apakah saya bisa hadir? Ya, lebih yang sepuh-sepuh Bapak Ibu, kalau Pak Budi sedang berkunjung, bahkan ketemu di jalan, saya selalu ditodong, Pak, kapan saya bisa berbakti di gereja? Hello, menurut saya dengan jawab. Karena dari di satu sisi faktor usia protokoler tidak memungkinkan. Tetapi seorang gembala dapat melangkah kerinduan hati daripada umat itu untuk diberkati oleh ibadah raya dalam gereja. Karena tidak sekedar firman yang diterima, tapi tidak ada persekutuan ini, bersatu, utuh, kuat, bertumbuh, dan sehat. Next. Berbagi membuktikan bahwa mereka sangat peduli terhadap sesama dan tidak egois. Saya akan bacakan kembali di dalam ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Membagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka memiliki hati yang berbagi oleh karena mereka telah bertobat di dalam Kristus. Kalau orang yang bertobat dalam Kristus, maka hatinya akan dipenuhi dengan aliran cinta kasih Kristus. Di mana Kristus selalu memberikan keteladanan di dalam pelayanan semasa ada di muka bumi ini, terus memberkati dan peduli kepada orang-orang yang layak untuk diperhatikan. Kita tentu ingat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ekor ikan, 5 kepul roti. Itu bentuk kepedulian Yesus meneladankan kepada umatnya, sehingga hati Kristus yang berbelas kasih itu kemudian Tuhan Yesus meminta 2 ekor ikan dan 5 roti itu juga kepadanya, dan akan terjadi mukjizat dinyatakan 5.000 orang itu makan dengan kenyang, ya, dan masih sisa 12 bagi. Bahkan itu belum terhitung yang anak-anak dan ibu-ibu. Luar biasa. Itu semangat berbagi yang diteladankan Kristus boleh terjadi apabila setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus itu, maka akan menjadi nyata di dalam hal berbagi seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dalam ayat ini dikatakan, berbagi membuktikan bahwa mereka sangat peduli terhadap sesama dan tidak egois. Tidak egois. Pandemi COVID-19 di satu sisi memang menyulitkan, membawa penderitaan, bahkan berdampak terhadap tata kehidupan. Tapi di satu sisi membangkitkan rasa solidaritas tanpa memandang kelas dan kasta. Di sana sini banyak orang belajar berbagi. Bahkan saya sering kali melihat ketika siang hari itu ada suami istri yang sengaja berbagi kepada pemulung, kepada abang-abang gereja, membagi dus Bapak Ibu makanan, ya, bagi mereka berkeliling naik
lakukan itu jam-jam tertentu, waktu menjelang makan siang, semangat berbagi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kemudian yang terakhir, next. Berbagi sebagai bukti nyata menghadirkan kasih Kristus bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan nyata. Kita akan baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Walaupun kita pakai masker, tapi mari kita membaca dengan hati yang terdalam. Tuhan Yesus pasti mengetahui niat kita. Kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Jadi kita tidak hanya sebatas dalam tataran simpati, tetapi kita harus masuk di dalam empati. Kita tidak hanya mengatakan kasihan, tapi kita harus berbela rasa dengan mengaktualisasikan iman dalam Kristus, berbagi bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang konkret. Seperti contoh yang Pak sampaikan tadi, sepasang suami istri pada jam-jam tertentu dengan sepeda motor, mereka dengan ikhlas berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan itu sangat berarti bagi orang-orang yang menikmati. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan ini, berbagi menjadi gaya hidup umat perdana. Ialah itu juga menjadikan satu keteladanan yang harus kita teladani dalam hidup ini, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID, di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan, di tengah-tengah resesi negeri kita, di tengah-tengah pandemi yang seakan tidak menurun tapi semakin berkembang. Ya, orang hari ini saya membaca sampai hari ini ada 136 dokter yang menjadi pahlawan di dalam menangani COVID, ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, lalu sekarang muncul klaster-klaster baru, tempat-tempat pernikahan, tempat-tempat pesta, rumah makan dan sebagainya. Saya berharap kita semua harus cerdas membaca situasi itu. Jangan menyepelekan COVID-19, pandemi belum berakhir. Jadi protokoler Bapak dan Saudara sekalian. Seperti yang katakan dengan istri saya, walaupun saya setiap Selasa bisa viral Salatiga, tapi saya pantang untuk berhenti jajan atau gimana. Dan selalu saya ada dalam mobil sejak berangkat dari rumah sampai rumah. Kadang-kadang saya bawa bekal dari rumah sehingga supaya keluar jajan, saudara. Itu salah satu strategi yang kita lakukan demi semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian pula jemaat saya harap itu supaya yang kita doakan, yang kita pergumulkan, jemaat tetap dalam perlindungan, perteduhan, namun kepaksaan Kristus dan dalam keselamatan itu mewujud sampai pandemi ini berlalu. Pandangan sehat, pandangan semangat, pandangan optimis, pandangan diberkati, tetapi tetap mengajarkan mari kita meneladani jemaat ulang-ulang. Berbagi menjadi gaya hidup kita di tengah pandemi ini seturut dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan yang boleh kita kerjakan. Kiranya firman Allah ini memberkati kita semua. Amin. Bapa surga, terima kasih. Hamba
kami yakin dan pasti, walaupun hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun kami percaya kuasa Roh Kudus mengajarkan firman-Mu semakin jauh dan mendalam, sehingga kami tidak hanya cerdas mendengar, tapi kami juga cakap untuk mengaplikasikan dan kehidupan sehari lepas sehari. Jadikan kami berbagi sebagai gaya hidup dalam kehidupan kami di tengah-tengah kesukaran ini. Karena kami yakin dengan pasti, ketika itu semua kami lakukan dengan penuh ikhlasan dan iman dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memperhitungkan tersendiri. Bahkan Engkau sudah berfirman, barang siapa yang menabur banyak, maka akan menuai banyak. Barang siapa yang berbagi, maka akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang kita dengarkan bersama-sama. Berbagi tidak hanya memberikan materi, tetapi tetapi memberikan semangat dan doa. Karena bukan hanya itu tidak ada sukacita yang kita rasakan, tapi juga beban dan derita. Maka mari bersama-sama kita menaikkan doa-doa syafaat kita, kita mendukung segala pergumulan, beban dan harapan saudara-saudara kita, juga apa yang dalam diri kita masing-masing. Kita akan mulai dengan pujian Saat Tiada Jalan.
Inilah keyakinan kami di hadapan ya Allah, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan kami sadar, rancangan damai sejahtera bukan berarti kami tidak mengalami kesukaran, kesulitan, sakit, penyakit, pergumulan, dan persoalan. Namun satu perkara yang kami imani, jika semua itu Tuhan izinkan terjadi, itu bagian proses yang Tuhan izinkan oleh kami lalui. Dan kami akan pasti ketika Engkau izinkan semua itu boleh kami alami, Engkau pun tidak sekali-kali tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Oleh karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang akan menggelar janji-janji itu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa surga. Pagi ini kami bersatu dengan segala sidang jemaat kembali menghampiri tahta suci-Mu, dan kami ingin memohon atas perkenan Tuhan. Namun kami sadarkan untuk keterbatasan dan kekurangan dan kelemahan. Bahkan acap kali kami melakukan kesalahan dan bertindak mengikuti akal dan pikiran kami, sehingga kami melanggar titah-titah-Mu dan jatuh dalam dosa. Tuhan, ampunilah kami. Sucikan kami dan layakkan kami. Saat ini Bapa akan bersehati berdoa, khususnya bagi jemaat Tuhan yang saat ini masih mengalami kelemahan bukan sakit penyakitnya. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami Tia. Oh Tuhan, Engkau tahu sakit penyakit yang dideritanya. Namun satu perkara, jika Engkau izinkan penyakit itu dirasakan oleh saudara kami Tia, Tuhan yang mempunyai rancangan damai sejahtera dalam nama Yesus, Engkau sanggup mengubah sakit penyakit itu menjadi kekuatan dan kesehatan yang baru. Karena dalam nama Yesus tiada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak mungkin menurut ukuran manusia. Dalam nama Yesus Engkau sanggup melakukannya. Oleh sebab itu Bapa kami menyerahkan persiapan yang akan dilaluinya, persiapan yang sedang dikerjakannya untuk menyambut operasi Tuhan pada bulan ini dalam nama Yesus. Kami yakin Engkau sudah sediakan dokter yang terbaik, para medis yang terbaik, peralatan-peralatan yang telah Kau sterilkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa darah Kristus, sehingga Tuhan beracara pelaksanaan di dalam nama Yesus Kau berkekuatan sangat istimewa kepada saudara kami Tia, dan akhirnya sakitnya dalam nama Yesus melalui medis boleh diangkat dan digantikan dengan kesembuhan dan kesempurnaannya dalam nama Yesus. Berkati Pak Bikuni dan keluarga besar untuk senantiasa bersati bersandar bergantung sepenuhnya dalam kasih Tuhan, dan dalam mereka juga selalu berdoa dan bertemu Tuhan mempunyai rencana yang terindah bagi keluarga besar ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kesempatan yang lain, baik untuk Ibu ini, Ibu Kustati, oh Tuhan, juga untuk Ibu Saresenise, untuk Mbak Huir Tuhan, juga untuk Ibu Ramisa dan jemaat Tuhan yang karena usia dalam nama Yesus. Kami melawatan zaman urapan-Mu Bapa, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, yang karena usia dalam nama Yesus kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan, sekalipun mereka tidak boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah raya ini, namun kami percaya Tuhan punya cara tersendiri untuk melawat mereka, meneguhkan iman mereka, membangun pertumbuhan yang sehat dan kuat, sehingga walaupun faktor usia, namun mereka boleh bertukar iman dan bertakutkan Tuhan terhadap keturunannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk majelis yang ada, pengurus komisi-komisi yang ada, kelompok-kelompok yang ada, kakak-kakak saya kebenaran. Engkau berkati setiap mereka, walaupun Tuhan di masa pandemi ini banyak program-program yang tidak dapat dijalankan sesuai dengan Tuhan rencana semula. Namun kami yakin Engkau tampilkan semangat yang baru bagi setiap pengurus yang ada, majelis yang ada, untuk tetap setia dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak surga, berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, berkati juga usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Kami yakin yang pasti Engkau tidak akan tinggalkan mereka, bahkan panggilan-Mu kepada mereka akan terus
memandang dalam hati sanubarinya dan boleh mereka aplikasikan dalam setiap kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah tangga keluarga, bahkan dalam bergereja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Mari Tuhan, di masa-masa pandemi ini, kesulitan-kesukaran untuk membayar, namun ajarkan kepada jemaat-Mu untuk berpegang teguh dan janji firman-Mu. Mereka tetap optimis bersama Kristus. Mereka tidak menyerah, tapi mereka berserah. Kami yakin yang pasti yang sedang berjuang dalam pekerjaannya, usahanya, dalam nama Yesus, Engkau akan berikan kemudahan dan kelancaran. Mereka yang bekerja baik di institusi pemerintah maupun di swasta, dalam nama Yesus, Engkau juga akan menjaga mereka dengan semangat yang tidak pernah padam, dan Engkau memproteksi kuasa Kristus. Terima kasih Tuhan bagi mereka juga yang seperti ibu rumah tangga, mereka yang juga sedang berjuang dan bergumul dan bergumul. Kami percaya dalam nama Yesus, Engkau akan pernah tinggal diam. Bahkan yang studi Tuhan, baik tingkat sampai perguruan tinggi, Tuhan pun selalu tercampur tangan dan bekerja untuk terus melakukan setiap mereka boleh menghidupi di dalam kapasitas yang baik mereka sebagai murid maupun sebagai mahasiswa. Terima kasih Tuhan, semuanya akan boleh berlalu. Kami yakin yang pasti Engkau Tuhan akan menghalau COVID-19 dalam nama Yesus. Indah pada waktunya. Saat itu Tuhan, berikan kekuatan kemampuan kepada jemaat-Mu di tempat ini untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, situasi kondisi kami hari-hari ini sungguh-sungguh mengalami instabilitas. Namun kami yakin Tuhan dalam nama Yesus yang menjadi pemelihara bangsa dan negeri kami, Engkau selalu akan memberikan hikmat, akal, kuasa dan wibawa-Mu kepada para pemimpin negeri kami, dan yang penting sampai yang terbawah, terlebih Bapak Presiden beserta Bapak dan para menterinya, supaya Tuhan dapat mengelola situasi kondisi ini. Oh Tuhan, untuk kembali ke dalam suasana yang kondusif. Bahkan Tuhan tentang dengan wabah COVID-19, banyak demo-demo yang terjadi. Namun kami percaya Engkau akan menyadarkan setiap penggerak pendemo ini untuk sadar akan bahaya penularan COVID-19 ini. Juga Tuhan, kerugian-kerugian yang boleh terjadi oleh dampak demo-demo yang anarkis ini. Kami berseru dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau juga hujan pertobatan-Mu, hujan kuasa-Mu, hujan kasih-Mu atas negeri ini. Dalam nama Yesus, negeri kami kembali dalam suasana yang aman, damai, dan tentram. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus akan mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali yang hadir pada pagi hari ini dalam segala pergumulan dan pengharapan mereka. Kuasa Tuhan turut bekerja, memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, menggerakkan akan janji-janji-Mu. Oleh karena janji-Mu ya Tuhan, rancangan-Mu ya Tuhan, damai sejahtera. Terima kasih Bapa surga. Inilah doa sembahyang kami yang kami minta dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah raya kami dari awal sampai akhir, dan sejenak Tuhan kami bersama-sama siap menerima berkat-Mu. Namun sebelumnya kami juga akan mempersiapkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Engkau suci kuduskan, berkati sebuah persembahan yang boleh layak di hadapan Tuhan, menjadi Tuhan untuk lebaran kerajaan-Mu melalui dan kerja-Mu yang melanggar menjadi ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiran-Mu yang terpusat hanya di dalam Dia, dan terima berkat yang datang daripada-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.